Meskipun kita ini berdosa, penuh dengan segala kesalahan, namun Tuhan tetap mencintai kita. Allah yang adalah kasih itu penuh dengan kerahiman. Injil Yohanes bab 8 ayat 1-11. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar, ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencoba Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini." Lalu Yesus membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawab perempuan itu, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para pencinta Karmelitub di mana saja Anda berada. Salam jumpa dalam edisi Karmelitub kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan di bawah tema Allah tidak pernah menghukum kita. Tema ini menurut saya sangat relevan dengan situasi hidup manusia yang dipenuhi dengan situasi keberdosaan kita. Manusia diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya sendiri. Menurut gambar Allah, kita diciptakan baik adanya. Namun, dosa membuat kita jauh dari Allah. Dosa menciptakan jurang yang dalam antara Allah dengan manusia. Maka dari itu, Allah yang adalah kasih mengutus putranya yang tunggal ke dunia untuk hidup bersama dengan manusia, untuk mengambil bagian dalam penderitaan manusia. Dan pada akhirnya, Allah yang adalah kasih itu, yang hadir dalam rupa putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, harus rela menderita bahkan wafat di kayu salib. Salib menjadi lambang keselamatan. Salib menjadi bukti kesetiaan Allah. Salib menjadi lambang kasih Allah bagi manusia. Lantas, bagaimana tanggapan kita terhadap kasih Allah yang hebat itu? Meskipun dosa kita merah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti salju. Ini suatu pernyataan yang luar biasa, yang keluar dari mulut Allah, yang adalah kasih itu. Meskipun dosamu banyak, tetapi aku pun tidak pernah menghukum kamu. Hal ini terbukti dalam Injil hari ini, di mana Yesus tidak menghukum perempuan yang kedapatan berbuat zina. Tentu dalam pandangan masyarakat Yahudi, orang-orang yang kedapatan berbuat zina harus dirajam dengan batu sampai mati. Namun, hal demikian tidak terjadi pada Yesus. Yesus, meskipun dia adalah orang Yahudi, meskipun dia hidup dalam agama dan tradisi Yahudi,
namun ia tidak mengikuti secara lurus aturan yang diterapkan pada masyarakat Yahudi waktu itu. Karena di dalam diri Yesus lebih didominasi oleh kasih yang besar. Yesus yang adalah anak Allah justru memberikan cinta yang besar kepada wanita yang kedapatan berbuat zina. Dan ketika kita mendengar Injil tadi, di sana dikatakan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu mau mencoba Yesus. Dan Yesus tahu apa yang mereka lakukan itu. Dan ketika Yesus mengatakan bahwa perempuan ini harus dihukum, maka Yesus dipersalahkan karena ia telah main hakim sendiri. Atau sebaliknya, jika Yesus bilang jangan menghukum, maka Yesus dianggap sebagai pembangkang terhadap hukum Taurat. Berada dalam situasi dilematis seperti ini, Yesus hadir sebagai pribadi yang sangat bijaksana. Ia menulis di tanah dan memerintahkan kepada mereka, jika di antara mereka tidak pernah membuat dosa, maka hendaklah ia atau salah seorang dari mereka melempari batu kepada perempuan tersebut. Yesus menulis di tanah. Hal ini bisa ditafsirkan sebagai Yesus menulis dosa-dosa dan mereka diberi kesempatan mulai dari yang tertua hingga yang paling muda untuk melihat dosa apa saja yang ditulis oleh Yesus. Dan apabila mereka tidak pernah melakukan salah satu dari dosa atau kesalahan tersebut, maka ia atau mereka boleh melempari perempuan itu dengan batu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka meninggalkan tempat itu seorang demi seorang. Mereka meninggalkan tempat itu mulai dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Dalam masyarakat Yahudi, perempuan dianggap sebagai kelas bawah, kelas 2. Perempuan seringkali mendapat perlakuan yang tidak adil. Kita dengar dalam Injil tadi, yang dibawa ke hadapan jemaat hanyalah perempuannya saja. Sedangkan laki-laki tidak dibawa ke sana. Ini menjadi bukti bahwa ada ketidakadilan di sana. Kalau memang dia kedapatan berzina, hendaknya dibawa di hadapan jemaat perempuan dan laki-laki. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, hanya perempuan saja yang dibawa. Yesus mau menentang praktik-praktik seperti ini. Prinsip-prinsip ketidakadilan harus dihapus dan harus ditinggalkan. Manusia pada dasarnya memiliki martabat yang sama. Entah dia perempuan, entah dia laki-laki. Semuanya diciptakan sama dan semuanya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Yesus hadir sebagai sosok yang memberikan pencerahan kepada masyarakat Yahudi supaya mereka bertobat. Dan yang paling penting adalah menghargai martabat kemanusiaan. Seringkali dalam hidup kita kadangkala menerapkan prinsip-prinsip seperti ini. Kita seringkali menyalahkan orang lain. Kita seringkali melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil. Melakukan perbedaan kelas dengan orang lain. Atau menganggap diri lebih hebat dari orang lain. Atau menganggap diri paling suci dan paling berharga di hadapan Allah. Tetapi kita lupa bahwa ketika kita meremehkan orang lain, sesungguhnya di situ kita sudah jatuh dalam dosa. Kita sudah merendahkan martabat orang, dan ini juga masuk dalam kategori dosa. Kadangkala kita berusaha supaya kita mendominasi orang lain dengan melakukan cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang tidak adil. Orang mau berkuasa justru dengan menggunakan cara-cara yang tidak adil. Bisa saja dia menjatuhkan lawannya dengan menyebarkan berita-berita hoax. Atau dia mulai mencari hal-hal yang menjadi kekurangan dari lawannya itu. Sebab dengan demikian, lawannya itu bisa dijatuhkan atau dilengsarkan. Kadang-kadang dalam masyarakat kita berkembang suatu sikap iri hati, sikap benci, sikap merasa tidak puas ketika melihat keberhasilan orang lain. Dan ini seringkali kita jumpai dalam realitas hidup kita setiap hari. Juga kita kadangkala suka menghakimi orang yang berbuat salah. Dan yang paling penting, Yesus mau mengajarkan kepada kita hari ini bahwa kalau sesama kita berbuat salah, hendaklah kita memberikan teguran dengan cara yang baik. Janganlah kita menghakim sendiri,
Karena dengan memain hakim sendiri, kita sudah melukai pribadi orang tersebut dan juga merusak martabatnya sebagai manusia. Maka dari itu, saya mengutip kembali pernyataan yang disampaikan oleh Yesus. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Pernyataan ini mau menggambarkan sikap Yesus yang sangat menghargai pribadi manusia dan sangat mengasihi kita. Meskipun kita ini berdosa, penuh dengan segala kesalahan, namun Tuhan tetap mencintai kita. Allah yang adalah kasih itu penuh dengan kerahiman. Maka dari itu di masa Prapaskah ini, di minggu yang kelima ini, kita diajak untuk mempersiapkan diri menyongsong hari Paskah yang cerah. Sebab dengan mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, kita akan diangkat menjadi anak-anaknya yang kudus. Semoga firman Tuhan hari ini meneguhkan kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menciptakan kami menurut gambar dan rupa-Mu sendiri. Kami bersyukur pula karena Engkau telah mengutus Putra-Mu Yesus Kristus untuk menebus kami dari kuasa dosa dan kegelapan. Maka kami mohon kepadamu, berilah kami kekuatan agar kami mampu menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu dan siap menjadi saksi-saksi-Mu yang setia di tengah dunia. Siap menjadi orang yang mau mengampuni sesama yang berbuat kesalahan. Siap menunjukkan karakter-karakter yang baik di depan dunia ini. Maka mohon kepadamu, sertailah kami, bimbinglah langkah hidup kami, agar kami tidak tersesat. Namun yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.